Selamat datang buat semua. Ada 73 orang ya? Betul? 72, Pak. 72 orang, oke. Dikurangi 3, berarti ada 70-an ya, dengan 16 mahasiswa. Kita akan mempelajari kuliah tentang sosio ekosistem digital. Kita singkat SEED. Bahasa Inggrisnya dari BIBIT ya, KPM 305, SKS 3, 2 jam kuliah, 2 jam praktikum. Ya. Kita mulai dengan pemahaman dulu ya, pemahaman. Jadi ada pengertian dan perspektif teori ya tentang SEED. Kemudian kita akan menggambarkan bahwa SEED itu berkaitan dengan persoalan-persoalan perubahan sosial ya. Dengan sumber perubahannya adalah teknologi ya. Maka kita akan bicara apa itu digitalisasi ya. Karena ekosistem digital itu kan basisnya teknologi digital, dan membahas juga apa yang disebut transformasi digital, perubahan sosial ya, berkaitan dengan berkembangnya atau pengembangan dan berkembangnya teknologi digital. Kemudian kita akan bicara deskripsi mata kuliah dan kontrak perkuliahan dan praktikum. Oke, pengertian dan perspektif ya. Yang pertama, kita tahu kita sudah belajar biologi ya. Kalau di PPKU Anda pasti ingat tentang mata kuliah apa nih kalau bicara ekosistem? Ada yang membantu saya? Ekosistem itu mata kuliah apa? Denada. Iya, Pak. Biologi, ekoman mungkin, Pak. Ekologi manusia. Biologi, ekoman. Terus apa lagi? PIP juga, karena saya ngajar PIP. Iya, Pak. Pengantar ilmu pertanian. PIP, ya, biologi, PIP. Apa sih ekosistem itu? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada pengertian ekologi ya. Iya, Pak. Jadi ekosistem adalah ekologi yang berupa. Nah, jadi ada ekologinya. Tetapi ini kan bicara digital. Kalau kita kuliah di biologi atau di pertanian inovatif ya, dibagi dua. Ada ekosistem apa? Masih ingat? Denada? Ekosistem alami dan buatan ya, Pak? Iya, jangan pakai iya, jangan pakai Pak. iya. Ekosistem alami dan buatan. Ya, kalau dalam proses biologi ada alami, transisi, dan buatan. Nah, kita akan mendiskusikan yang buatan ya. Jadi tadi sudah betul ada elemen, ya, elemen lingkungan hidup, betul ya. Jadi artinya yang penting karena ekosistem, ada sistem di balik itu adalah ekologi, sistem ekologi. Jadi tatanan kesatuan elemen lingkungan kehidupan ya, yang saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi, sengaja dibuat, karena ini buatan itu sengaja dibuat, karena kalau alami memang dengan tersendirinya ada. Mengapa berkaitan dengan sengaja dibuat? Karena dalam kerangka memenuhi keperluan hidup manusia yang semakin lama semakin banyak ya. Jumlah orang Indonesia berapa sekarang? Berapa jumlah orang Indonesia? Ayo, orang ekoman kok nggak tahu jumlah orang Indonesia. Gary, berapa jumlah orang Indonesia? Ya, Pak. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Setahu saya sih masih di sekitar sudah di sekitar 270 juta. Dari mana? Data mana Anda bikin? Data mana itu? Saya untuk kemarin mata kuliah di MTS, saya ada membutuhkan data gitu Pak untuk tentang Terus angka itu dari mana datanya? BPS. Oke, BPS tahun berapa? 2019 kalau nggak salah.
di tahun 2020 dan sudah di launching ya oleh BPS. Badan apa sih BPS tuh? Badan Statistik, Pak. ya, Badan Pusat Statistik. Hah? Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik ya. Yes. Oke, itu 270,20 juta orang ya. Itu berdasarkan sensus penduduk ya. Jangan berkira-kira nih Anda orang ekologi manusia, ada mata kuliah khusus kependudukan, harus tahu persis ya. Tapi di situ saling pengaruh-pengaruhi dengan alam ya. Nah kalau buatan bagaimana komponen itu juga berkait ya. Karena sengaja dibuat berarti di situ ada teknologi ya, ada teknologi ya. Nah, oleh karenanya kita berkaitan dengan digital. Digital itu berkaitan dengan pengertian teknologi ya, tadi disebut ya. Jadi ada proses perkembangan, ada proses pengembangan. Perkembangan itu tidak dalam konteks perencanaan ya. Berjalan saja, akhirnya ditemukan, terkaget-kaget, itu perkembangan. Kalau pengembangan sengaja ya, by design dikembangkan. Tapi dua-duanya digital itu berkaitan dengan perkembangan dan pengembangan teknologi digital. Apa cirinya? Orang menyebutnya teknologi 4.0 ya, teknologi 4.0. Ya, saya ingin tekankan itu ada beberapa unsur penunjangnya. Ya. Pertama adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kemudian production incorporate with Internet of Things. Ya. Bahkan sekarang Internet of Everything. Jadi jangan kalau kuliah kita namanya ekosistem digital, ya, jangan hanya bicara internet. Ya. Internet salah satu unsur, ya. Internet salah satu unsur, tapi memang dominan untuk hari ini. Ya. Tapi makin ke depan mungkin internet plus yang lain, karena artificial intelligence itu berkembang karena berkembangnya juga kemampuan teknologi komputer, computing. Komputer bisa menyimpan dengan banyak, ya, karena ada artificial intelligence, kemudian bisa menghitungnya, bisa merubah, mengali, menambah, memperakirakan, menganalisis, memperakirakan, itu lebih cepat dibanding dengan kecerdasan alami. Ya, ingatkan ya, jadi teknologi 4.0 itu banyak ruang lingkupnya, tidak hanya internet, termasuk di dalamnya karena production incorporate with Internet of Everything, maka di situ ada big data and cloud system. Big data itu data besar yang disimpan dalam cloud ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana menggunakan data ke depan. Automation ya, semua diotomatisasi ya. Yang tidak otomat berarti tertinggal, namanya disrupsi ya, disrupsi ya. Jadi teknologi ini dikenal dengan teknologi disrupsi, dihilangkan. Ada juga dengan drone, sensorik ya, motorik, sensorik, otomatik itu tergantung juga sensorik, motorik. Kemudian robotik ya, robotik teknologi. Jadi yang saya ingatkan, kalau kita bicara ekosistem digital, maka ekosistem tadi sebagai tatanan sebuah ekologi kehidupan yang saling mempengaruhi ya, yang menggunakan unsur teknologi artificial intelligence, Internet of Everything, big data cloud system ya, oke ya. Jadi jangan hanya bicara internet. Nah, oleh karena digambarkan begini, kalau kita bicara teknologi 4.0 sebenarnya mendorong masyarakat terwujud dalam masyarakat industri 4.0. Kata-kata ini penting ya. Kalau di internet ada 4.0 juga, tapi internet 4.G ya. Kita ini pakai 4G ini, teknologi 4G kita ini. Tetapi bukan teknologi 4.0. Teknologi 4G itu adalah yang bicara jaringan internet. Ya. Bahkan sekarang di dunia sudah tidak 4G lagi, 5G ya. Lebih canggih lagi. Tapi kalau kita pakai 3G, mungkin di sebagian dari Anda masih 3G, kalau saya putar film, medip-medip dia. Ya.
Kalau yang 2G mungkin nggak bisa. Gitu. Paham ya bedanya ya? Dengan teknologi 4.0 dengan teknologi 4G dalam bicara jaringan internet. Nah, apa yang kemudian dipersoalkan karena di teknologi 4.0 itu dikenal disrupsi yang progresif. Jadi kalau lihat gambarnya, ya coba Anda lihat gambarnya, yang titik-titik merah itu Anda lihat disrupsinya ada, ya, tetapi tidak terlalu progresif. Mulai progresif itu saat memasuki masyarakat informasi, jadi agak mulai mendekati 45 derajat, ya, mendekati 45 derajat. Tetapi setelah melalui masyarakat informasi, kita tuh sudah lewat dari information society, ya, sudah lewat dari peradaban itu disrupsinya semakin cepat, progresnya semakin cepat. Hari ini Anda punya HP, sebetulnya HP Anda itu sudah tertinggal 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau Anda sekarang ganti HP baru, terus Anda bangga-bangga ini HP yang terbaru, enggak. Karena 2 tahun lagi itu sudah lewat, ya, sudah terdisrupsi. Ya, karena sudah ada teknologi lain yang akan dikembang, yang sudah berkembang, bukan dikembangkan, sudah berkembang, karena sedang dikembangkan saat Anda beli. Ya. Itu kenapa disrupsi ditinggalkan karena sudah terlampaui. Nah, pengertian progresif itu sebenarnya, pengertian disrupsi itu sebenarnya meninggalkan. Saya beri contoh, misalnya sekarang itu orang jarang bawa kunci mobil atau kunci motor, ya, yang berbentuk kunci, maksudnya kadang-kadang hanya berupa kotak atau bulat. Karena apa? Dia menggunakan teknologi 4G, ya, menggunakan teknologi 4G, ya, berbasis internet, ya, kemudian menggunakan sensing automate, ya. Jadi kalau Anda mau kehidupan mobil masih pakai di knopnya dipegang, dipencet tanpa kunci, ya, udah lewat, itu terdisrupsi. Tapi bentuk kunci mobil itu pada masa revolusi industri itu saja sudah maju, karena pada masa itu mobil diengkol. Anda tahu nggak mobil diengkol? Jadi mesinnya itu ada roda gilanya itu dimasukkan sesuatu, ya, di semacam kunci gitu, kemudian kuncinya diputar sehingga mesinnya berputar, roda gilanya berputar, dia akan berputar sendiri. Nah, masuk teknologi kunci itu yang digunakan dengan electricity, masyarakat dengan elektrik, karena industri itu masuk pada listrik, industri listrik. Jadi dibuat listrik, dikontak, dia mutar. Nah, untuk zaman informasi cerdas, dia hanya menggunakan digital, ya, dengan network, ya. Jadi dia gunakan kuncinya hilang, dia dipencet saja kuncinya, tidak ada kuncinya, di knop dipencet, kemudian dengan jaringan tertentu pakai remote, ya, remote bunyi kan, langsung mesinnya mutar. Nah, nanti ke depan itu tidak ada lagi kunci, mungkin suara Anda juga sudah bisa bukakan pintu karena teknologi 4G-nya sudah maju, ya, masuknya sense dan otomatik bersatu, ya, artificial intelligence ada di sana, mobilnya tahu sendiri, oh ini suara yang punya mobil, maka mesinnya berputar. Nah, apa yang dia disrupsi, yang mulai saya bilang engkol, kunci, knop, itu terdisrupsi karena apa? Perkembangan yang cepat dari teknologi 4.0, maka tidak ada lagi itu dipakai. Paham ya? Ada pertanyaan di sini? Boleh saya terus? Ada yang jawab nih? Boleh saya terus? Cukup Pak, boleh Pak. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang menjadi kaget kita adalah dalam proses memasuki teknologi 4.0 itu, seolah-olah teknologi 4.0 itu yang terdiri dari unsur-unsur yang saya sebutkan, ya, tapi ternyata kita kedatangan makhluk yang nggak kelihatan, yang dipelajari dalam mikrobiologi, yang dipelajari dengan mikrobiologi. Itu yang namanya virus. Dunia kemudian berputar 360 derajat, ya, 360 derajat.
Maka orang sibuk sekarang mencari bagaimana menangani virus. Nah, artinya apa? Artinya teknologi unsur 4.0 pun harus berkait dengan perkembangan mikrobiologi. Ya. Karena apapun berkembang ya, secara progresif, kalau tidak berkaitan dengan apa yang bisa mengganggu kehidupan, ya, itu tidak bermanfaat. Katakanlah ekonomi kita sudah tumbuh dengan virus yang tidak nampak ini, ekonomi kita porak-poranda, kehidupan kita porak-poranda, secara sosial kita porak-poranda, sehingga ke depan memang teknologi digital penting, ya, tetapi harus berkait juga dengan sumber daya alam. Ya. Maka kuliah kita, kata sosio itu juga berkait dengan persoalan kehidupan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ya. Maka berkembanglah nanti mikrobiologi yang berkaitan dengan teknologi digital, katakanlah nanoteknologi hijau, ya. Kemudian energi baru yang terbarukan, non fosil, semua kembali kepada sumber daya alam yang berkelanjutan. Artinya apa? Tantangan ke depan ya, dalam kuliah ini diingatkan bicara sosio ekosistem digital. Tantangannya adalah kita harus membangun masyarakat yang cerdas. Cerdas itu tidak selalu pintar. Cerdas itu adalah orang yang mampu menseimbangkan antara kemampuan berpikir yang basisnya otak dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Nanti ukurannya tidak ada IQ, tapi bisa ESQ. Ada 4 ukuran berbeda untuk bicara masyarakat yang cerdas, ya. Nah, tetapi juga harus dibangun dengan kreativitas, ya, kreatif. Maka masyarakat informasi sudah dilampaui, ya. Bukan bicara komputer, bicara petrokimia, ruang angkasa, bukan elektronik, ya, listrik. Tetapi yang ke depan yang harus kita lakukan adalah membangun orang-orang yang kreatif yang mendorong wujudnya masyarakat cerdas. Nah, inilah yang kita pelajari dengan nama kuliah sosio ekosistem digital. Ya, karena apa penting diketahui? Karena setiap generasi perkembangan masyarakat itu pasti mengalami krisis. Sekarang kita akan sedang mengalami krisis, ya. Tapi insya Allah kita akan bangkit 2-3 tahun ke depan. Biasa itu, ya, Anda lihat biasa. Saya tunjukkan itu di gambarnya. Setiap ada revolusi peradaban itu ada krisis karena kita mengenal disrupsi. Tetapi yang menjadi harus lebih memperhatikan disrupsi, yaitu dengan teknologi 4.0, disrupsinya berjalan dengan sangat cepat, ya, sangat cepat. Misalnya, TV itu ke depan sudah tidak perlu lagi, ya, karena semua ada di gadget, dan tidak ada jadwal TV. Hari ini siaran ini, hari ini pembuka, itu udah lama. Saya tanya sekarang, siapa nih? Imam Karta siapa deh? Baik, Karta. Ya, Anda masih nonton TV nggak? Saat ini tidak, Pak, tidak menonton TV. Terus, jadi beritanya dari mana? Berita utama yang saya dapatkan dari YouTube, Pak. Kalau yang audiovisual, adapun kalau artikel-artikel itu dari media mainstream atau media outlet. Oke. Pun dari sosial media. Jadi Anda tergantung gadget, ya. Dan saat komputer, ini cukup laptop. demikian, Pak. Dan laptop. Mau nonton TV juga gampang. Anda ambil aja aplikasi TV, kemudian Anda mau nonton kapan, film seri atau berita tertentu, Anda tinggal panggil. Tidak perlu, kalau zaman saya yang nonton TV itu nunggu jam, TV itu mulai jam 6, ya. Jam 6 udah baru mulai, mati jam 10. Ada film jam 9, itu nggak boleh tidur itu. Jam 6 nungguin sampai jam 9. Pas jam 9 filmnya main, tidur kita. Nah, kalau sekarang, ya tidur nggak apa-apa, tidur aja. Tapi nanti kita mau nonton lagi, mungkin nontonnya besoknya, ya kita tinggal panggil. Itu kan terdisrupsi. Lama-lama TV itu hilang. Maksudnya disrupsi? Halo? Ningrum? Paham, Pak. Oke. Ya, itu disrupsi, ya. Jadi teknologi itu mana disrupsi. Oke. Nah, oleh karenanya perspektif ekosistem digital. Nah, ingat ya, saya gabung nih ekosistem digital. Tadi ada ekosistem, ada digital, ekosistem digital. Itu sebenarnya ada 3 unsur, ya, yang menjadi
komponen ya, berkaitan dengan lingkungan manusia ya dan alam, sebenarnya lingkungan manusia dan alam. Pertama adalah adanya device, perkembangan peralatan komputer, robot, HP, notebook, laptop, segala macam, book yang lain ya, semua device itu berkembang dengan kemampuan masing-masing ya, dengan kesadaran mungkin hari ini Anda beli laptop tertentu harga 20 juta, 3 tahun kemudian harganya Anda jual barangkali cuma 2 juta. Karena apa? Anda harus sadar teknologi yang Anda beli 2 tahun yang lalu itu sudah disiapkan disrupsi dalam waktu 2 tahun. Ya, dan ini kenapa melakukan begitu? Karena persoalan komersialisasi teknologi. Ya. Jadi Anda bisa lihat. Jadi kalau belajar sosioekologi digital juga harus punya kemampuan memprediksi. Kalau Anda tidak mampu memprediksi, Anda juga bermain-main dengan device ya, dengan kapasitasnya. Karena di situ ada artificial intelligence di dalamnya, ada sensing yang dimainkan ya. Paham ya? Ya, ada device pertama. Kemudian itu harus ada network jaringan karena kita bicara internet. Jadi saya ingatkan ya, bedanya kalau bicara hanya komunikasi mungkin basis internet, kalau kita mungkin ada device-nya, ya, perkembangan device teknologi, ada network-nya, ada internet di situ di dalamnya. Internetnya juga berkembang, tadi saya sebut dari 1G, 2G, 3G, 4G, bahkan sekarang sudah 5G. Kalau 5G itu Anda bisa mengunci rumah dari tempat yang jauh. Sekarang sudah ada ya. Sekarang sudah ada, kita berlangganan masih 4G ya, tapi tidak terlalu cepat. Kalau 5G luar biasa. Jadi kita lupa matikan lampu ya, kita lagi jalan naik mobil, kita ambil, kita matikan lampu dari mobil, kunci rumah dari mobil. Kalau 5G itu hal yang biasa karena sudah machine to machine. Kalau contoh mikronya virus COVID tadi dari binatang ke alam, ya. Bisa binatang ke binatang. Tapi sekarang persoalan binatang nyebar ke manusia. Ya. Yang menjadi hebat lagi manusia ke manusia. Nah ini kalau 5G itu bukan manusia ke manusia, mesin to mesin. Jadi manusia mengarahkan semua mesin yang bekerja. Ya, karena ada network di situ. Nah, network ini berkaitan dengan aplikasi. Sejauh mana aplikasi berkembang yang memanfaatkan perkembangan device, peralatan, dan network. Nah, di sosio itu harus berkaitan dengan manusianya, ya, manusianya dan masyarakatnya. Karena sosio itu menunjuk sekelompok manusia terjalin dalam kehidupan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara kolektif. Oleh karena ekosistem digital itu berkaitan dengan device, aplikasi, network, 3. Ini semua dalam konteks positif ya. Langkahnya adalah membangun komunitas digital, membangun sebuah komunitas yang machine to machine. Ya, bisa mendorong komunitas itu bekerja melalui mesin, manusia ada di belakangnya. Oleh karena kata sosio penting ya, karena harus diarahkan. Kalau tidak, ekosistem digital itu bisa menghancurkan manusia juga. Tetapi terus terang pikiran manusia lah yang harus dibenahi agar ekosistem digital bermanfaat. Maka kata sosio jadi penting ya, membangun kehidupan kolektif dalam menyelesaikan persoalan bersama. Sehingga ini terkait dengan perubahan tatanan sosial atau kita pelajari dalam mata kuliah perubahan sosial ya. Sehingga kalau kita bicara sosio ekosistem digital seperti itu ya. Ya, kita bicara device, aplikasi, network, juga manusianya dalam konteks komunitas, dalam berkehidupan kolektif, dalam menyelesaikan persoalan manusia ya secara bersama. Dan itu akan berkembang mengikuti proses perkembangan perubahan-perubahan sosial. Baik itu berkembang atau dikembangkan. Berkembang itu sendiri, dikembangkan itu by design. Nah, dari situ ya kuliah SID ini berkaitan dengan perubahan sosial. Bagaimana sosio ekosistem digital itu terwujud?
yaitu karena perkembangan atau pengembangan teknologi digital. Anda ingat ya, maka ada pengertian disebut digitalisasi. Apa yang didigitalisasi? Semua unsur, atribut orang dalam hidup. Ya. Maka ini harus diterjemahkan dulu, translation, membuat creating a digital representative, ya. Jadi keterwakilan digital dari orang maupun physical, ya, apapun yang berkait dengan kehidupan, dengan objek atau atribut. Contoh konkretnya bagaimana? Sekarang saya mengenal Anda, ya, tidak mengenal fisik, ya, tidak mengenal fisik, tapi saya mengenal atribut digital Anda. Ya, saya mengenal atribut digital Anda. NRP, saya tahu nomornya, dan saya bisa tahu nomor itu saya panggil di dalam sistem data IPB, saya tahu nama, tahu keluarga Anda, sekolah di mana, berapa nilainya, apa prestasinya, saya tahu. Karena apa? Anda sudah dibuat sebagai digital representative. Ya? Artinya apa? Ada teknologi yang harus dikaitkan. Itu namanya digitization. Bagaimana atribut-atribut itu masuk dalam data digital. Ya. Sehingga saya tidak perlu mengenal Anda, tapi saya tahu karir Anda, saya tahu aktivitas Anda, saya tahu apa yang Anda lakukan, ya, dan apa yang Anda sukai, itu dengan digital representatif yang Anda punya. Gimana caranya, Pak? Caranya adalah saya harus tahu number yang bisa membocorkan semua data Anda. Ya. Jadi kalau saya tahu nomor HP WA Anda itu dan saya tanya, ini Anda pakai WA apa? Operator X, saya tanya operator X, saya pengen tahu kehidupan sehari-harinya saudara Imam. Saya bisa tahu. Imam tuh hari ini mesen makan apa, telepon kepada siapa, yang paling dekat siapa, pacarnya mungkin siapa, apa yang dia suka. Itu Anda meninggalkan namanya digital footprint, tapak digital. Jadi jangan main-main dengan teknologi digital. Selama Anda masuk ke dalam digital representation, di mana objek atau atributnya masuk di dalam digitisasi, ya, digitization, itu saya bisa menelusurinya. Ya. Tetapi proses ini, proses digitization itu lebih banyak peran orang-orang teknologi, peran teman Ilkom, teman-teman yang belajar komputer, ya. Ini di sini. Ini proses pertama, ya, namanya menggunakan teknologi digital. Tetapi sewaktu kita akan membuat aplikasi untuk kepentingan tertentu, kita masuk transisi. Ya. Setelah digitalisasi berhasil, maka kita akan melakukan digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Kita akan melakukan enabling, improving, ya, digital teknologi, digital data, ya, yang sudah didigitalkan, untuk bicara proses aktivitas, ya, yang berbasis digital. Umumnya adalah yang kita kenal dengan bisnis proses baru. Apa yang dimaksud dengan bisnis proses baru? Saya beri contoh saja supaya dekat pada Anda. Kuliah. Kalau kita tidak mengalami pandemi, ya, kita akan bertemu secara fisik. Kita ketemu di kelas, saya mengenal Anda secara fisik, ya. Tetapi karena ada pandemi, kita di digitization, data-data kita masuk kepada digitization, maka kuliah kita didorong menjadi digitalization. Maka bisnis prosesnya berubah. Ya, bisnis prosesnya berubah. Kita tidak bertemu secara fisik, tapi tetap bisa kuliah. Nah, proses ini sebenarnya, ya, mengalami yang disebut efisiensi proses. Ya. Karena apa? Anda tidak perlu kos. Saya nggak tahu Anda bayar kos apa enggak. Harusnya Anda tidak bayar kos. Anda tidak perlu bayar transport. Anda tidak perlu nambah kos untuk makan siang, kos makan malam, karena Anda di rumah. Maka perkuliahan itu sebetulnya mengalami efisiensi, ya, mengalami efisiensi. Kalau ditanya apakah impact
perkuliahannya lain cerita ya. Lain cerita. Tergantung dari digital experiences. Apa yang dialami oleh Anda dalam kuliah saat ini ya dengan online. Anda kan bisa membanding sewaktu yang offline dengan online ya. Paham ya? Jadi digitalization itu adalah memberi enabling, memberi ketersediaan, membantu menyediakan improving program khususnya dalam bisnis proses. Nah, kalau ini terjadi tergantung digital experience. Banyak teman-teman yang mengeluhkan tidak efektif lah, tidak bicara. Itu namanya digital experience, sis. Tapi mungkin ada yang merasa senang juga. Saya bisa baca buku lebih banyak, bisa santai, belajar tidak terengah-engah, bisa lebih mendalami dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya digital experiences ya. Nah, kalau ini berkembang terus, kita sudah hampir mau masuk 2 tahun ya perkuliahan online, perkuliahan daring. Sebetulnya proses digitalisasi sudah mantap dan Anda punya digital experience. Kalau ini diteruskan, ya bisa jadi kuliah-kuliah kita itu melalui apa yang disebut proses transformation. Yang namanya kuliah itu tidak selalu tatap muka. Yang kuliah itu tidak selalu harus bertemu dosen. Dan seterusnya. Ya, itu namanya bisnis proses baru. Ya. Nah, kalau ini terjadi, ada yang namanya transformasi digital atau digital transformation. Karena apa? Ada transformasi sosial ekonomi ya, yang disediakan oleh proses digitalisasi. Jadi proses digitalisasi itu route to digital transformation. Jalan melakukan transformasi digital. Karena apa? Karena digital produknya akan memberi services dan economic activity yang baru ya, sehingga masyarakatnya berubah menjadi wujud yang namanya digital society, masyarakat yang berbasis teknologi digital. Ingat, teknologi digital terdiri berbagai unsur, tidak hanya internet. Ya, sekarang kita hanya bicara internet ya, ada jaringan, yang penting kita ketemu dosen, kuliah, itu bicara internet. Tapi ingat, kalau tidak ada laptop yang bagus, tidak ada sistem akademik yang bagus, pendataan yang bagus, itu tidak akan mendorong transformasi digital. Ya, itu harus juga. Saya beri contoh, selama creating digital presentation setiap individu ada, pasti dia akan masuk ke dalam data. Nah, dari data inilah kita akan bisa menganalisis ya, sejauh mana digital transformasi bisa terjadi. Ya, digital transformation bisa terjadi. Jelas? Ya, perbedaannya. Nah, saya ingin beri contoh. Boleh baca ini ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita bicara sosio ekosistem digital ya, bukan hanya membuat video, bukan hanya membuat bahan sesuatu yang kita share di digital seperti bahan kuliah saya ini kan sebenarnya bentuk digitize ya, bahan kuliah yang digitize dan kita masuk ke digitalization ya dalam perkuliahan online kan begitu. Nah ini jelas awalnya itu harus berpikir kreatif, tidak terbayang ya, tidak terbayang. Harus menyiapkan bahan dan tidak bertemu langsung ya, itu punya kreatif. Nah ini bisa jadi invensi ya, invensi temuan baru. Bahan-bahan yang ada ini sebenarnya temuan baru ya. Ini supaya Anda bisa bedakan antara digitize sama digitalization ya. Nah 2 video itu menggambarkan contohnya. Kalau saya menjudulkan adalah dari membuang ya ke mengelola sampah. Mengapa? Kalau pikirannya adalah membuang sampah, ya bagaimana sampah itu tidak dilihat oleh kita di sekitar tempat kita hidup, itu namanya membuang sampah. Contohnya waktu Anda naik mobil, di mobil ini banyak sampahnya, supaya Anda tidak melihat sampah, Anda buang aja keluar. Itu namanya membuang sampah. Tapi apakah betul sampah itu dibuang? Kan bukan ya. Dan tidak ya. Maka pikirannya harus dirubah. Ingat ya kata pikiran.
pikirannya harus berubah, maka kita harus berpikir kreatif. Bagaimana sampah yang ada ya itu memang benar-benar terbuang. Tetapi kalau hanya membuang asal tidak dilihat oleh kita, itu bukan yang mengelola sampah. Betul-betul membuang, tetapi tidak terbuang dengan benar. Ya. Maka rubahlah cara berpikir mengelola sampah. Kita harus kreatif dalam hal ini. Nah, ada satu contoh, e-cycling. Ya. Itu memikirkan bahwa sampah itu harus dipilah-pilah. Memilahnya juga tergantung mesin yang akan menjadikan sampah plastik itu sebuah produk. Anda ingat ya, jadi ada hulunya adalah memisah-misah, kemudian ada hilirnya yang merubah menjadi produk yang punya nilai tertentu. Ya. Nilainya dalam arti kata boleh jadi dalam bentuk uang juga. Nah, maka dia berkreasi, dia berpikir kreatif. Bagaimana ini membuat orang mau mengumpulkan, kemudian sampah di mata dia juga dia tidak ada, tapi juga dia mendapat uang. Ya, ini berpikir kreatif. Nah, e-cycling inilah invensi. Ada temuan baru, dia tunjukkan, dia ambil sampahnya, logistik sistemnya ada, diolah, dan itu tidak hanya internet. Internetnya iya, tapi waktu dia menjadi sensing bahwa ini jenis apa, plastik jenis apa, dia harus mengembangkan, mendetek. Itu jelas pakai teknologi yang bukan internet, ya. Ada unsur lain, ya. Ini AI boleh berkembang di situ. Waktu dia mengambil sampah, kemudian memilahnya, itu butuh perilaku baru. Dia harus berpikir, mau nggak orang seperti itu? Mau asal ada imbalannya, maka di situ ada uang di dalamnya. Maka di situ kalau kita lihat invensi agar jadi inovasi, itu harus ada komersialisasi. Dalam arti komersialisasi itu punya manfaat. Kalau ini terus berkembang, digunakan secara masif, ini namanya inovasi. Kalau ya, misalnya itu terjadi di kota tertentu, kemudian semua kota secara masif meniru pola itu, maka e-recycling itu mengembangkan yang disebut dengan inovasi. Ya, inilah yang kemudian akan merubah tatanan hidup. Bagaimana mengelola sampah, mulai dari rumah tangga, dari warung, bagaimana mengumpulkannya, bagaimana mengolahnya, menjadikan produknya, itu merubah tatanan kehidupan. Maka boleh jadi itu mendorong perubahan sosial. Orang akan punya pekerjaan ya, dan mendapatkan uang dari sampah. Jadi bukan membuang, tapi mengelola sampah. Itu perubahan sosial. Nah, itulah yang namanya sosio ekosistem digital. Clear? Ada yang mau nanya? Jelas? Jelas nih? Sorry. Jelas ya? Tolong direspon, ada yang bilang jelas apa enggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, yang kedua, contoh yang kedua, saya kembali lagi ke gambar ini. Ya. Yang kedua, kita kalau kita belajar sosiologi apapun ya, atau belajar ilmu sosial, selalu bilang, petani kita ini petani miskin. Orang yang nggak punya tanah. Ya. Kemudian ini yang dilemahkan, harus diberdayakan. Bagaimana caranya? Nggak ada orang bicara itu. Harus kalau pemerintah kita bilang ya udah kita kasih itu aja, kasih sertifikat biar nanti dia hubungi dengan bank, dia punya modal, dia bisa bertani sendiri. Belum tentu. Maka kita harus kreatif, ya. Maka ekologi sosio ekosistem digital mengajarkan kita berpikir seperti apa ya supaya petani yang tidak punya tanah dan anak-anak muda itu bisa bertani. Nah, ada iGrow. Sebenarnya iGrow ini sebenarnya bergerak di dalam fintech ya. Nanti kita bicara kuliah. Jadi ada financial teknologi yang namanya crowded funding. Caranya bagaimana? Dia buat aplikasi yang bisa diakses oleh anak-anak muda yang mau bertani, ya. Kemudian dia akan mendaftarkan berapa lahan yang akan dikelola.
mungkin dugaan saya bukan milik, tapi sewa. Karena sewa kita bisa hitung berapa untungnya. Kemudian jenis tanamannya apa, pasarnya siapa, itu semua di aplikasi di iGrow. Dia tinggal daftar, dia beli, ya, kemudian uangnya disediakan melalui investor. Nah, cara ini kan invensi, temuan baru. Ya. Jadi bertani dengan digital platform. Ya. Kemudian dia tunjukkan bagaimana untungnya, dan dia bisa meningkatkan, ya, persen nilai tambah buat petani. iGrow dapat uang 10% saja, 10-20% tadi di film itu kan. Jadi dia sebagai pengusaha petani muda dengan digital, itu dia punya uang dari hasil petani. Ya kalau satu petani 10-20% kecil, tapi kalau 2.000 petani atau 2 juta petani, 2 juta petani muda, itu bukan kecil, sangat besar. Tetapi Anda bisa tunjuk setelah itu dia harus berbagi dengan petani, angkanya 30% kalau tidak salah tadi ya, 30%. Dan investornya kedapatan 50%. Nah, menurut saya harusnya terbalik. Investornya harusnya 40, petaninya kepada 40 juga ya. Itu harus punya kreativitas lain ya. Tetapi kalau model iGrow itu berkembang di semua tanah air di daerah-daerah untuk mengembangkan pertanian, itu jadi inovasi. Tapi di situ ada komersialisasi. Ya, ingat ya. Jadi antara invensi dan inovasi. Invensi itu temuan baru, tapi inovasi belum tentu temuan baru, tetapi dia sudah yang dulunya jadi invensi dan punya nilai komersial dan digunakan secara masif. Paham ya pengertiannya? Paham, Pak. Oke ya. Nah, Anda sebenarnya diminta untuk berbuat seperti itu. Ya, Nah, Anda dalam kuliah ini, jadi diharapkan mampu pertama menjelaskan cakupan. Jadi Anda harus mampu menjelaskan apa itu sosio ekosistem digital. Itu sudah sangat jelas saya contohkan. Jadi bukan hanya bicara internet, bukan bicara soal bagaimana kita mengkomunikasikan, bukan, ya. Ingat ya, bukan ya. Jadi harus jelas cakupannya dan mengaplikasikan konsep, pendekatan dan strateginya, yaitu bagaimana sosio ekosistem digital ya, dijadikan inovasi ya, dalam konteks ragam ekosistem di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya. Bicara petani, tadi iGrow menunjuk perkebunan. Ya. Pertanian kita itu macam-macam. Ada pangan, ada hortikultura, ya, ada sayuran masuk di dalam hortikultura, ada buah-buahan, ada obat-obatan, banyak sekali. Ya. Dan ini bagaimana kita dorong diaplikasikan dalam konsep sosio ekosistem digital. Ya. Nah, oleh karenanya nanti setelah ini minggu pertama pendahuluan, minggu kedua, ketiga nanti oleh Prof. Budi Mulyono akan dijelaskan itu ya. Kemudian ketemu saya lagi akan menjelaskan apa itu cakupan digitalization dan transformasi digital transformation ya. Itu akan saya lebih kuatkan ya. Kemudian dengan Prof. Puji setelah itu akan bicara dengan Pak Sofyan tentang bagaimana data ya, dengan pengaitan strategi sosial ekosistem digital. Tadi saya sebut selama atribut kita sudah terdigitize, ya, Anda jangan main-main karena Anda mempunyai digital footprint, ya. Anda punya digital tapak digital. Dan kalau Anda berbuat kejahatan, ya, digital kriminal juga banyak ya. Jangan lupa, itu akan terdetek. Ya, terdetek. Coba Anda lihat, kalau ada orang pencuri dan bawa HP, kemudian HP-nya dibuka, ya, dan HP itu dalam konteks yang terbaru, tidak lama akan ditangkap dia. Karena location-nya jelas, ya, ketahuan. Banyak hal. Ya. Waktu itu saya ingat, waktu ada pembunuhan di Pondok Indah, ya, satu keluarga yang disimpan di toilet, kemudian meninggal karena tidak sengaja, tetapi dia mengambil HP, semua HP di rumah itu diambil, dan dia buka, langsung dalam waktu hitungan 24 jam terlacak dan dia ditangkap, kalau tidak salah di Tangerang. Itu kalau kita bicara digital footprint, jadi
hati-hati Anda bermain dengan digital ya. Nah, selama Anda berlaku baik, selama Anda menggunakan sebagai socio ekosistem digital, teknologi digital itu akan banyak manfaatnya. Oleh karenanya, nanti dalam kuliah kita juga akan disiapkan bagaimana konsep pribadi ya, dalam membangun komunitas digital. Kemudian Anda didorong untuk mempunyai sifat kepemimpinan digital. Digital leadership itu penting. Ya. Nah, kemudian diharapkan Anda punya kapasitas diri dalam mengembangkan itu. Dalam mengelola socio ekosistem digital, kemudian salah satunya adalah mengembangkan startup dan kelembagaan usaha lain ya, selain startup. Ya. Kemudian membahas bagaimana socio ekosistem juga menjadi protokol dalam mengatasi krisis, ya. Contohnya dalam pandemi. Dan bagaimana memelihara kolaborasi. Ya. Kolaborasi itu citi sistem pola yang ada. Jadi ini yang penting bagi kita dalam perkuliahan ini. Ya. Bagaimana pembelajaran itu dilakukan? Nah, pembelajaran, jadi maaf ya, analisis instruksionalnya menuju kepada pola-pola ya. Nanti ini menjadi bahan 1, 3, 4 sampai 13 itu topik-topik pembelajaran. Hasilnya adalah capaian pembelajaran ya. Anda mampu mengaplikasikan konsep, mendekat strategi pengembangan ya, menjadi akademisi, menjadi peneliti, penyuluh, pendamping dalam komunikasi dan penyuluh pembangunan, mengembangkan masyarakat, sumber daya alam dan lingkungan dalam menuju transformasi masyarakat digital. Ya. Jadi disiapkan menu tergantung dari nanti peminatnya yang akan Anda jalankan. Nah, metodenya apa? Adalah metodenya daring ya, metodenya daring. Mas Lukman mungkin lupa, Pak Lukman mungkin lupa ya menyimpan di course, sebetulnya sudah ada, tapi yang saya khawatir itu adalah karena itu saya tempelkan di YouTube-nya dan biasanya tidak terbuka, harusnya juga masuk di course-nya. Ini saya ingatkan. Kemudian ini menjadi media kita berdiskusi ya, dosen mahasiswa ya, dalam materi PPT ya. Panduannya sudah ada ini. Nanti saya simpan juga di course. Kemudian menjadi materi presentasi yang dialogis seperti sekarang ya. Nah, mungkin minggu depan nanti akan dapat tugas, Anda akan mempresentasikan topik yang Anda sudah baca dan bertemu dengan penjelasan dosen. Kira prosesnya seperti itu. Dan praktikumnya Anda akan didorong oleh dosen praktikum untuk bekerja sama. Karena kita bicara sosio ekosistem digital, bukan membangun Anda secara pribadi, tapi membangun kemampuan Anda bekerja sama, berkolaborasi secara digital. Ya. Nah, oleh karenanya didorong Anda berkreasi, kembali lagi Anda berkreasi, Anda tidak akan mungkin kalau Anda hanya mengikuti apa kata dosen, ya. Yang penting dengan dosen Anda paham. Kayak kuliah sekarang saya dorong, Anda paham nggak? Kalau tidak paham tanya. Saya berulang-ulang saya begitu begini. Karena yang kita tuntut adalah Anda berkreasi. Setelah paham, lewat sebenarnya Anda harus membangun kreativitas, bukan kepintaran. Nah, yang kita dorong adalah kecerdasan. Anda gunakan pikiran, Anda gunakan hati untuk mencari solusi untuk orang lain dan diri Anda. Contoh iGrow, dia dapat untung. Dia memang mencari untung membangun petani yang tidak bertanah, mendorong petani yang tidak bertanah untuk bertani. Dan dia berkreasi, dia mengundang investor yang punya uang, yang punya perhatian ke pertanian. Nah, dia akan memberi pekerjaan kepada petani. Tadi ada testimoni dari seorang buruh tani. Jadi dia bisa menunjukkan kreativitasnya, dan dia punya usaha, dan dia punya uang. Investor pun begitu. Tetapi investor dirubah caranya, bukan menginvestasi di bidang keuangan. Kalau Anda bicara bank, itu investasi di bidang keuangan. Apapun namanya, mau pakai syariah dan non-syariah, tetap saja kita menyimpan uang, dan hasilnya adalah uang. Bedanya kalau syariah itu bagi hasil. Tetapi yang kita bangun adalah bagaimana usahanya, sehingga kita didorong oleh investor. Anda menjadi penggerak sektor real, kalau Anda tadi dengar apa yang diucapkan oleh penggerak Argo ya, co-foundernya. Nah, oleh karenanya nanti dalam praktikum ya, kita akan bertemu dengan
founders atau co-founders dari berbagai aplikasi yang bisa mereka kembangkan. Boleh bisa dalam bentuk upaya startup, boleh usaha bidang-bidang lain. Nah, itu jadi tamu dosen itu kita akan undang, kemudian Anda akan respon, kemudian Anda akan diskusikan. Hasil akhirnya adalah Anda harus berkreasi. Bukan hanya itu, Anda berkreasi. Didorong Anda akan mengikuti yang namanya festival digital. Mungkin saat ini secara berkelompok ya. Anda harus menyampaikan bagaimana ide-ide Anda dulu ya. Nah, kalau ide-ide Anda sudah difestivalkan dan banyak orang yang sudah ikut di dalam mata kuliah ini, tidak hanya dalam negeri ya. Kan kita main dengan digital platform, berarti kita bermain dengan borderless. Syukur kalau di antara Anda ada yang berbahasa Inggris presentasinya. Dan ada orang yang merespon, itu harus Anda tangkap sebagai jaringan. Ya, di festival itu Anda tangkap sebagai jaringan. Boleh jadi dia akan berinvestasi bersama Anda dan Anda bisa melakukan selanjutnya dalam mata kuliah lain ya. Ada yang kita sebut co-kreasi. Nanti jadi tolong dijaga. Kuliah ini akan mengundang orang-orang dan ini akan menjadi jaringan kita semua ya, bukan Anda. Kita tuh saya dan dosen-dosen termasuk departemen. Ya. Nah, jadi kalau udah begini Anda akan bertemu dengan saya sudah ya sebagai koordinator, kemudian Profesor Puji Mulyono, Dr. Juara Lubis, Dr. Dwi Retno Apsari, Bu Eno, Dr. Rina Mardiana, Bu Rina, dan Dr. Sofyan Saf, serta Bu Vera, Bu Sri Wulan Paletehan. Ya. Nah, Anda akan dibantu ya, dosen praktikum saya juga akan ikut ya, karena terus Anda adalah berkreasi, ingat ya, oleh Mas Tri Budiarto, ya, kemudian Pak Lukman, kemudian Bu Sri Wulan, Bu Vera, dan Bu Rina. Mungkin saya juga akan ikut di dalamnya. Karena ini kan online ya, borderless, border time, no border. Nah ini kemudian ada 4 asisten yang membantu Anda ya. Nah ini Anda bisa baca di kontrak perkuliahan. Saya cepat saja, ini sudah disiapkan apa-apa yang akan dibahas. Minggu depan Anda akan ketemu Profesor Puji Mulyono ya, bicara konsep pendekatan dan strategi pengembangan seed. Kemudian pokok bahasannya berikut sudah disiapkan, Anda baca di kontrak perkuliahan. Kemudian ini praktikumnya, jadi praktikumnya pertama dibagi 4 kelas, jadi kelas-kelas kecil ya, karena kita harus nampung apa ide Anda. Minggu ketiga sudah kedatangan tamu, ya sudah kedatangan tamu. Mudah-mudahan dalam bahasa Indonesia ini. Kedatangan tamu, kemudian minggu depannya akan didiskusikan dalam kelas kecil ya. Kemudian ada minggu kelima tuh ada tamu lain, kemudian didiskusikan dalam kelas kecil. Minggu ketujuh ada tamu lain, dosen tamu lain, kita diskusikan. Minggu ke-9 juga begitu, ada tamu, kemudian Anda diskusikan, dan minggu selanjutnya. Sampai pada minggu ke-13 kita akan melakukan persiapan seminar dan festival digital. Minggu ke-14-nya kita lakukan festival digital. Jadi tugas akhir yang kita akan lihat adalah bagaimana Anda punya ide tentang memelihara jejaring itu. Ya. Anda harus tahu nanti dalam festival networknya siapa, ya Anda sudah sebut. Boleh ada yang ikut, ada yang tidak, silahkan Anda buka. Kemudian ada usulan mini project ya, dalam sheet ke depan. Mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan itu selanjutnya setelah kuliah. Kemudian ada seminar di dalam festival digital. Ya. Penilaiannya, bobot penilaian lebih besar pada praktikum dan tugas-tugas ya, sekitar 50%. Sementara praktikum UTS dan UAS-nya 25% masing-masing. Jadi ciri komunitas digital adalah melacak solusi kehidupan secara kreatif dan cerdas ya, dengan basis teknologi digital. Jadi gunakanlah digital ecosystem ini sebagai solusi dalam bidang solusi ya. Selamat berkreasi dan berkelanjutan. Jadi harapannya adalah teknologi digital itu boleh menjadi sahabat manusia ya, bukan sesuatu yang menimbulkan masalah.
Silakan kalau ada yang mau bertanya